Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Junanda sebagai moderator dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang motivasi yang akan dibacakan oleh Saudari Wulandari. Berbagai pandangan tentang motivasi dalam organisasi berikut ini akan dibahas 3 di antara model-model dengan urutan atas dasar kemunculannya. Yang pertama, model tradisional, yaitu motivasi ini berhubungan dengan Frederick Taylor dan aliran manajemen ilmiah, dan model ini mengisyaratkan bahwa manajer dapat menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dan digunakan dalam sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerja, serta jika barang yang diproduksi semakin banyak, maka para pekerja akan lebih banyak juga menerima penghasilannya. Yang kedua, model hubungan manusiawi. Model hubungan manusiawi yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka, serta membuat mereka merasa penting dan berguna sehingga para karyawan dapat meningkatkan kepuasan dalam pekerjaannya. Dan selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Hilda Safira. C. Motivasi sumber daya manusia, yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam. Bukan hanya sekedar memotivasi hanya karena uang ataupun keinginan dan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Serta, tugas manajer dalam model ini bukanlah hanya menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja, tetapi mereka juga harus mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya, di mana setiap karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya masing-masing. Teori-teori motivasi. A. Hierarki dan kebutuhan. Teori Abraham H. Maslow, yaitu dalam teori ini terdapat 5 tingkat hierarki dan kebutuhan. 1. Kebutuhan fisiologikal atau physiological needs. Contohnya seperti rasa lapar. 2. Kebutuhan rasa aman atau safety needs, ialah kebutuhan yang bukan hanya sekedar fisik semata saja, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual. 3. Kebutuhan akan kasih sayang, love needs. 4. Kebutuhan akan harga diri, esteem needs. 5. Aktualisasi diri atau self-actualization, ialah tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Al-Muhaiminu. Pemeliharaan Terry Hamburgs ialah hal-hal yang mendorong untuk berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang artinya bersumber dari diri seseorang, sedangkan ekstrinsik ialah sifat yang bersumber dari luar diri seseorang yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Golongan-golongan yang bersifat intrinsik ialah mencakup tentang pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh dan kemajuan dalam karir, serta pengakuan dari orang lain. Sedangkan golongan yang bersifat ekstrinsik ialah mencakup tentang status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyedia yang diterapkan oleh penyedia, dan kebijakan organisasi serta sistem administrasi dalam organisasi. C. Prestasi. Teori MC Chilen ialah teori yang menyatakan bahwa motivasi ini berbeda-beda dan selalu dengan kekuatan dan kebutuhan seseorang akan prestasi. Dan menurut MC Chilen, karakteristik orang yang berprestasi tinggi, high achievers, memiliki 3 ciri umum. 1. Sebuah presentasi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat.
2. Menyukai situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka, bukan faktor-faktor lain. 3. Menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka. Sekian, terima kasih. Inilah pembahasan makalah kelompok 3 yang berjudul tentang motivasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.